Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah segala perbuatan Tuhan, sebab Dia baik, sungguh sangat baik dalam hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit diri, kita menyembah Dia, meninggikan Dia, sebab Dia Bapa yang sangat baik. Kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh ada di detik ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita mengingat setiap kebaikan Tuhan, mari kita mengingat setiap kasih-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari setiap jemaat katakan, suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kau sungguh Kau Bapakku dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari segenap hati katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Yes Lord, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku lagi. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Dengan hatimu katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Nyanyikan dari hatimu, sebab Dia Allah yang setia. Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati suara, say, sepanjang hidupku Kau setia.
Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, I will sing, and I will sing of the goodness of God. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja yang berkuasa. Haleluya. Soleh kanan kirimu katakan, kita punya Allah yang dahsyat. Soleh kanan katakan, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat dan berkuasa. Siapa namanya? Yesus Tuhan, nama yang dahsyat. Hey, semuanya tepuk tangan yuk. Musik. Hey. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan semua. Say, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya Dia berkuasa katakan haleluya. Hey. Panggil nama Yesus, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku semua. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, satu nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan, Raja kemuliaan. Hey, katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanmu. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja.
katakan amin. Hey. Haleluya, haleluya. Mau lebih dahsyat lagi meninggikan nama Tuhan? Ya suaranya mau lebih dahsyat lagi? Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang berkuasa. Mari kita bangkit berikan bersorak-sorai lebih dahsyat lagi. Nama Yesus nama yang berkuasa. Haleluya. Semuanya tepuk tangan yuk.
Pakailah kami Tuhan, pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Are you ready? Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, usorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, usorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Hey! Karena Kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, usorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, usorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Hanya satu nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan, yang saat ini kita tinggikan, yang kita muliakan. Hey! Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, usorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu, usorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Yesus Tuhan, nama di atas segala nama, yang kita sembah dan kita muliakan. Siapkan hatimu, sebab karena pengorbanannya, karena kasih setianya yang begitu besar dalam hidup kita, kita boleh ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, karena kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita. Mari setiap hati memuji menyembah Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat
Haleluya Tuhan. Engkaulah satu nama yang sungguh indah bagi hidup kami. Engkaulah Allah pemilik hidup kami Tuhan. Engkaulah yang layak kami puji, kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah Kau izinkan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian, segala penyembahan kami menjadi rupa harun di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Jadikan hati kami menjadi ladang yang subur bagi firman-Mu Tuhan. Jadikan kami semua bukan cuma selaku pendengar firman, tapi jadikan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau urapi mulut lidahnya Tuhan. Biar semua yang disampaikannya menjadi berkat, menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau masih ada segala kuasa yang menghalangi jalannya firman ini, kami bersatu hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usir keluar segala kuasa yang tidak berkuasa atas firman ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu melingkupi ruangan ini Tuhan. Kami terima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan dulu. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga, memelihara dan memberkati. Mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus selamat mengikuti yang melihat melalui YouTube GKJ Family atau yang melihat melalui televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya melanjutkan serial tentang pertumbuhan rohani dan kita masuk dalam tema 2 pohon lambang kebenaran, yang tentunya saudara bisa jawab itu pohon apa saja. Dan tertulis di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan ayat yang ke-13. Orang yang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Haleluya. Jadi perhatikan saudara, orang benar ini ya dilambangkan dengan yang pertama pohon korma, yang kedua pohon aras. Kita sudah beberapa kali memeriksa, jadi pohon korma menunjuk kepada kehidupan orang benar. Tetapi di pohon aras nanti lebih dalam lagi orang benar yang titik. Tapi sebelum ke sana kita masih memeriksa di pohon korma. Kalau tidak selesai pohon korma nih, ya karena sangat luar biasa ternyata manfaatnya. Kita sudah periksa bagian yang pertama bahwa pohon korma ini pohon yang elok. Elok itu bukan berarti cantik atau bagus, tetapi fungsinya luar biasa. Dari akar sampai kepada daun, semuanya berfungsi, bukan hanya buah. Kemudian ukiran motif pohon korma ini ada di Bait Allah. Demikian pentingnya pohon korma ini sehingga ukiran di Bait Allah itu bukan pohon kelapa atau kaktus, tetapi pohon korma. Kemudian yang ketiga, pohon korma ini punya akar yang kuat. Kalau saudara lihat itu gambarnya ya, akarnya ini kemana-mana dan ini sampai dalam karena sampai menembus 4 layer tanah. Ini layer pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Dan mereka harus punya akar yang kuat sebab tumbuhnya itu bukan di pegunungan, tetapi di padang pasir yang anginnya pasti lebih kencang daripada di perkotaan atau pegunungan. Ya, saudara bisa lihat juga dia bisa menyebar sampai jauh ya. Lihat ini dalam sekali ya 300 cm, 3 meter.
Saudara berdiri ini palingan 160, 170, paling tinggi 180. Ini 3 meter, hampir 2 kalinya saudara. Dia bisa menembus tanah itu. Kemudian ya cukup besar-besar juga akarnya, bukan akar yang kecil. Usia pohon itu menggambarkan kedewasaan secara rohani. Saya sudah terangkan dengan detail, kalau saudara yang di rumah mau mengikuti karena belum mengikuti, sudah bisa melihat seri pohon korma yang keempat. Kemudian kondisi tanah itu menggambarkan tanah hati saudara. Kita akan memeriksa bagian yang ketiga, lahan yang cukup untuk perkembangan akar. Jadi supaya pohon korma ini akarnya bisa ke kiri, ke kanan, dan ke bawah, tidak mungkin lahannya itu lahan yang sempit. Dia butuh lahan yang cukup luas. Sebelumnya saya ingin menerangkan bahwa yang kita periksa ini pohon korma berjenis date palm. Ya, date palm, ada juga jenis yang lain. Date palm ini biasanya kalau ditanam minimal jaraknya 3 meter satu sama lain. Lihat ini gambar ini ya. Kalau misalnya di sini ditanam pohon korma, kemudian lewat 3 meter ada pohon korma, bukan berarti akarnya ini ke kiri dan ke kanan 1,5 meter. Tidak begitu. Akarnya ini akan memanjang terus sampai 3 meter. Yang sana juga, yang sebelahnya akan memanjang sampai 3 meter. Jadi sebenarnya kalau saudara melihat gambar ini, kalau bisa melihat bawahnya, akar mereka itu saling bertautan satu dengan yang lain. Artinya, ingat ya, pohon korma melambangkan apa? Kehidupan orang benar. Katakan bersama, pohon korma melambangkan kehidupan orang benar. 2, 3. Pohon korma melambangkan kehidupan orang benar. Artinya kalau saudara orang yang benar, saudara ini harus bertautan dengan pohon korma lainnya. Kan ini bukan pohon korma, sebelahnya ini pohon kelapa, kan tidak begitu. Pohon korma ditanam dengan pohon korma. Saya mendapatkan kiriman video, mungkin saya nanti tunjukkan nanti sore atau besok ya. Burung yang sejenis akan terbang bersama-sama. Burung yang sejenis akan hinggap di dahan pohon yang sama. Betul. Dan itu artinya luar biasa. Kalau di depan ini ada pohon yang besar itu, enggak tahu apa namanya, pohon apa Niko itu namanya? Ya, pohon uang, saudara ya, yang di depan gereja ini pohon uang. Kalau sore itu banyak burung yang datang. Untuk apa? Dia tidur di sana. Jadi sebelum dia masuk ke dahan-dahan pohon itu, dia terbang-terbang muter-muter ya. Jadi kayak pohon-pohon itu tahu rumahnya di mana. Saudara kalau tidak percaya, buktikan saja. Besok dia tinggal tetap di mencelok di tempat yang sama. Tidak jauh beda dengan saudara, setiap minggu duduk kepinginnya di kursi yang sama. Coba intip sedikit kursi saudara, ada enggak tulisan nama saudara? Jangan-jangan. Dan itu kalau hinggap di depan itu namanya saja ini gereja, maka burung yang datang di sana itu burung apa saudara? Gereja. Saya gagal dalam berdoa. Saya berdoa supaya burung yang datang ini jangan burung gereja, tetapi burung walet, saudara. Gak datang-datang waletnya, yang datang emprit. Tidak mungkin lalu saudara perhatikan, ya di pohon yang sama ada burung gereja, ada burung merpati, atau burung kutilang, atau burung dekukur. Sama-sama, tidak ada.
Demikian juga orang menanam pohon palem ini, ya. Saudara kalau benar sebagai orang benar, saudara maka akan hinggap di dahan, pergi bersama-sama juga dengan sesama orang benar. Haleluya. Mengerti enggak saya ngomong ini susah payah nih. Masa baru mulai sudah ngantuk ya. Saudara tidak bergaul seperti Mazmur 1 dibuka dengan ayat yang luar biasa. Tidak bergaul dengan orang yang bukan orang benar. Itu baru benar. Haleluya. Kita bersosialisasi itu boleh. Tetapi jangan make friendship with them. Membuat persahabatan dengan mereka. Saudara harus dengan sesama orang benar. Ya, pohon yang sejenis ditanam juga sejenis seperti pohon korma dan akarnya akan saling mengikat satu dengan yang lain seperti di kersel-kersel. Saya mengharapkan kersel-kersel di tempat ini antar anggota nih saling mengikatkan diri, bukan dalam hal utang piutang sekali lagi saya katakan dan pinjam meminjam. Tidak, tetapi dalam hal saling mengasihi, saling memperhatikan, saling membantu. Haleluya. Seperti saya dengar nanti tidak lama lagi kalau tidak salah Ibu Novi akan dioperasi, ya. Ibu Novi ini tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak. Maka saya harapkan bukan hanya LCC-nya tapi satu anggota Kersel bisa bergantian menjaga. Tidak perlu jaga malam karena di rumah sakit ada suster. Tidak perlu datang langsung kalau ada anggota saudara yang sakit, langsung 10 anggota Kersel datang hari yang sama. Besoknya dia merana saudara ya, mau kencing turun ngesot sendiri. Tapi berganti dijadwal oleh LCC-nya. Dan tentu LCC-nya mengambil waktu paling banyak, yaitu 1 kali 24 jam. Pak Bay langsung pening kepalaku gitu ya. Tetapi kalau sabal palem ini rupanya kurang menarik, makanya dari kata sabal keluar kata apa saudara? Sebel. Sebel palem gitu ya kalau orang Indonesia, kalau orang barat sabal palm, kalau orang Indonesia apa saudara? Sebel palem. Akarnya itu bisa mencapai di 15 meter. 15 meter ini lebih dari separuh gereja. Enggak main-main saudara ya. Kita tidak mikirin yang sabal. Sebel itu, dead aja, 3 meter saling bertautan, orang benar tuh saling bertautan kiri dan kanan. Tepuk kiri kanan saudara, kasih tahu, kita saling bertautan. Tapi kalau sudah tepuk tangannya ditarik lagi, enggak terus begini dengan selama saya khotbah pegang-pegangan tangan berdua, enggak usah. Meskipun suami istri, gereja bukan tempat untuk cinta-cintaan saudara ya. Ada 2 ayat yang akan kita baca, tapi kita baca yang pertama saja. Mari kita baca bersama, yang di rumah juga ikut membaca. Amsal Sulaiman 12 ayat yang ketiga. Amsal 12 ayat yang ketiga. 2, 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Akar orang benar tidak akan goncang. Sekali lagi sesudah koma, 2, 3. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amin. Perhatikan itu, ya. Akar kalau saudara orang benar tidak akan goncang. Hati-hati karena makin lama dunia makin jahat. Kemarin saya baca di surat kabar, ada lagi satu robot trading, saya sudah lupa namanya, digerebek oleh Bareskrim dan disita sebanyak 1,4 triliun. 1,4 triliun itu sama dengan 1.400 miliar. 1.400 miliar itu sama dengan berapa juta? Enggak tahu. Kalau saudara kalikan kalkulator di HP saudara, E tulisannya. E artinya apa saudara? Hah? Eca. Baru tahu toh? Ya, eca.
eca, artinya tanya eca ya. Tetapi tolong dibacakan, ada perbedaan kata yang jelas. Jadi saudara yang membawa Alkitab konvensional, tulis di sebelahnya. Amsal 12 ayat yang ke-12. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Ya, Amin. akar bahasa Indonesia, orang benar, apa saudara? Mendatangkan hasil. Lihat Alkitab saudara, akar orang benar mendatangkan hasil, membingungkan. Bahasa Inggris mengatakan the root of the righteous yields fruit, menghasilkan buah. Jadi kalau saudara ini adalah orang yang benar-benar dalam Tuhan, saudara akan menghasilkan buah dalam tanda petik. Buah apa? Yang pertama, setiap orang yang berumah tangga ingin punya namanya keturunan, anak, itu dulu. Yang kedua, saudara yang sekolah, kuliah, ingin berbuah dalam tanda petik, punya prestasi, ya, diterima. Saya hari apa itu ke dokter gigi, rekan ya, dan dia berkata, puji syukur Pak, anak saya satu-satunya dari Denpasar yang diterima di UGM kedokteran gigi, di Universitas Gadjah Mada kedokteran gigi. Terus bapaknya ngomong, padahal saya sih berharap dia enggak keterima. Kok gitu? Saya tanya toh, ya. Iya, kalau dia di Jogja itu jadi biayanya besar. Ya ini orang kaya saudara, tapi dia ngomong begitu. Yang pertama dia siapin mobil, terus bayar kos, betul ya? Kemudian makan. Nanti sekali waktu mamanya atau papanya datang lihat ya. Karena ini orang kaya juga kos-kosannya bukan kos-kos yang pakai kipas angin. Kalau di Denpasar ya enggak usah dibelikan mobil, ya tuh enggak usah bayar kos. Terus saya bilang, loh kalau gitu di Denpasar mau sekolah di mana? Di Saraswati. Dia sudah diterima di Saraswati, jadi kalau anak saudara mau dokter gigi, saudara bisa punya pikiran ya. Negeri di Denpasar ada Udayana, tetapi Udayana ini karena dia baru buka waktu anak saya masuk di UNUD, itu angkatan pertama 2016, dan sekarang baru 3 kalau tidak salah yang lulus. Setelah 7 tahun ini baru 3 yang lulus. Atau yang kedua Saraswati. Nah kalau saudara yang sudah tua tetapi mau kepingin kuliah, tidak ada salahnya. Saudara bisa menjadi dokter gigi kuda. Tidak usah terlalu tegang ya. Jadi kalau saya ngomong ini dokter gigi kuda, ada yang berpikir, oh benar juga itu ya. Dia bilang anak saya ini karena punya prestasi dapat paling murah bayar 250 juta di Saraswati, paling murah. Ada yang bayar sampai 700-800. Saya bilang, wah mahal banget ya. Puji Tuhan, besok hari terakhir dia harus bayar di Saraswati 250 juta. Sorenya, sehari sebelumnya sorenya ini pengumuman dan anaknya diterima di UGM. Jadi hanya hilang uang muka saja 10%. Luar biasa sekolah-sekolah swasta itu ya. Dibayar 10% dulu hilang lah, tapi enggak apa-apa Pak. Saya bilang, iya uangnya sih saya kan 225 bisa kamu belikan mobil. Oh ya sudah pasti. Ya. Jadi sekali lagi kalau saudara yang anaknya kepingin sekolah dokteran gigi, kok mahal Pak? Jangan salah, di luar negeri nilai tertinggi supaya bisa masuk di universitas itu jurusan kedokteran gigi. Bukan kedokteran umum. Kenapa begitu? Saya enggak tahu, tanya sama giginya mereka.
Itulah sebabnya di luar negeri dokter gigi itu sangat mahal. Itulah sebabnya kalau orang bule ke Denpasar, ke Bali khususnya, mereka banyak cari dokter gigi. Oh begitu Pak, iya ini pengetahuan saja. Karena itu saya bilang anak-anak saudara mau kuliah, dokter gigi itu profesi yang menjanjikan. Apalagi dokter gigi, apa saudara? Kuda, ya. Loh, kalau di Inggris dokter gigi kuda kaya raya, saudara di sana kan suka main pacuan kuda, betul nggak ya? Oke kita kembali ke sini, nggak usah gigi lagi. Menghasilkan buah, saudara akan berbuah. Kalau kuliah berbuah apa? Bukan hanya dapat titel, tetapi dapat pekerjaan yang layak. Nah saudara yang sudah bekerja, saudara juga menghasilkan buah. Ndak apa? Ndak sebulan kerja di sini, 2 bulan lagi kerja sini, 2 bulan lagi kerja sini, itu bikin bingung. Kayak misalnya saudara punya langganan sate kan masing-masing ya. Nanti saya lihat bulan ini dia jual sate ayam. 2 bulan lagi dia jual sate babi. 2 bulan lagi dia jual sate kambing. Terakhir dia jual sate manusia. Saudara akan bingung. Betul ya? Jadi kalau saudara sudah kerja, ditekuni dan saudara harus expert. Coba bilang bersama, expert. Sampai muncrat saudara ya. Expert itu artinya ahli dalam hal itu. Saudara melihat barusan ini 17 Agustus yang bawa Paskibra ya. Tahu Paskibra saudara ya? Pasukan pengibar tahu. Yang bawa apa itu? Copot sepatunya ya. Apakah dia berhenti ngambil sepatunya? Dia naik terus tanpa alas kaki. Terus waktu yang turun sesudah ngasihkan benderanya, ya dia turun, itu turunnya begini saudara. Saya percaya kalau dia tutup mata, dia juga selamat sampai bawah. Karena dia sudah latihan itu beratus-ratus kali. Itu namanya expert. Haleluya. Saudara lihat ini ada Julia di sini, Miss Universe, lepas daripada kontroversi. Tapi kalau saudara lihat Miss Universe, mereka ada yang kadang kecekluk karena apa? Haknya terlalu tinggi, bisa 50 cm. Saudara. Terlalu tinggi ya, haknya terlalu tinggi. Mereka enggak terus langsung, enggak ada, tetap saja. Bahkan yang luar biasa, paduan suara kita itu sudah expert. Ya, nada sol sama nada la tidak ada bedanya. Itu sudah sangat expert. Ya. Sol mi la mi, sol mi la mi, itu luar biasa. Kalau saudara sudah berumah tangga, sudah punya anak sekian tahun, saudara akan menghasilkan buah. Apa? Ya saudara yang bisa menjawab. Akar ini adalah dasar pengiringan saudara kepada Tuhan. Kalau saudara melihat itu foto seorang yang ganteng ya saudara ya. Cepat foto itu saudara ya. Itu saya ada di Perth, Western Australia. Saya foto kenapa? Karena saya terpesona sama akarnya. Ini baru sebagian saja yang difoto. Saya bisa lihat di YouTube supaya lebih jelas ya. Akarnya tuh besar sekali kemana-mana. Dasar pengiringan saudara kepada Tuhan ini apa? Masing-masing tidak sama. Jangan jawab iman dong. Ada yang mengiring Tuhan karena sejak lahir ada. Ada yang karena menikah. Ada, seperti yang barusan punya anak ini, ya kan, ikut Tuhan karena menikah. Tetapi yang paling bagus, dasar saudara mengiring Tuhan, karena saudara punya pengalaman pribadi yang luar biasa. Pengalaman pribadi, namanya pribadi, orang lain tidak sama dong. Itu yang akan memperkuat akar saudara dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, meskipun
ancaman kematian di depan saudara, saudara tidak menyangkali nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya tidak yakin saudara, dengan saudara semua atau yang lihat di rumah, semisal ada datang sepasukan lalu menodongkan senjata atau pisau di leher saudara, kalau kamu menyangkali nama Tuhan, kamu selamat. Tapi kalau kamu mempertahankan, saya gorok kamu. Saya tidak yakin saudara semuanya bertahan. Yang pertama, saudara akan melihat saya dulu. Enggak ngerti ya sudah, lihat rekamannya nanti ya, keluar rekamannya. Kalau saya lari keluar, saudara akan berbondong-bondong lari. Tapi kalau saya berani mengorbankan nyawa, saudara juga berani mengorbankan nyawa. Wah, itu sudah jelas, itu pengikut pertama. Dia melihat dulu gimana responnya Pak John, kan begitu. Kenapa? Kan enggak semua pohon akarnya kuat. Ada pohon yang kecil katanya akarnya minta ampun. Ada pohon yang besar akarnya enggak terlalu kuat. Tidak percaya? Tanya sama Pak Pohok yang sarjana pertanian ini. Kemudian lahan yang luas. Ini kan kelihatan pohonnya ini segini loh akarnya saudara. Ini bukan batang yang di bawah, ini akar. Ini gede sekali minta ampun. Ini maksudnya apa lahan yang luas? Lahan itu kan tanah. Masa orang nanam pohon di laut atau di angkasa? Di tanah tuh. Tidak ada orang nanam pohon di atasnya keramik. Itu tanah hati saudara. Buka hati saudara, hidup saudara seluas-luasnya. Untuk siapa? Bukan untuk iblis atau dunia berkuasa atas hidup saudara, tetapi supaya Tuhan menguasai hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Tidak bisa tergantung Tuhan. Tuhan memberi kebebasan, begitu dia menciptakan saudara, bukan berarti dia mengontrol semua hidup saudara. Tuhan akan mengontrol semua hidup saudara kalau saudara izinkan Tuhan mengontrol. Tapi kalau saudara tidak izinkan, saudara simpen, oke Tuhan boleh mengontrol 50%, 50%-nya tidak. Tuhan tidak pernah memaksa mengontrol 100%. Tergantung setiap orang. Demikian juga di tempat ini dan yang mendengarkan. Saudara sebagai anak Tuhan, kalau saudara biarkan roh Tuhan itu mengontrol hidup saudara semaksimal mungkin, dia akan mengontrol seperti yang saudara berikan kepada Tuhan. Ada tuh orang yang di gereja sudah siap dengar firman Tuhan, jadi dia senang dengar firman Tuhan, dia intens dengar firman Tuhan, dia catat, dia renungkan, dan itu akan menjadi rema. Ada juga orang yang sama mungkin sebelahan, asal cuek, tidur di gereja, ngantuk dan lain sebagainya. Itu kan pilihan saudara, bukan pilihan Tuhan. Kalau saudara tidak siapkan lahan yang luas, maka date palm ini, pohon korma yang kita bahas, date palm, tidak bisa berakar dengan kuat. Kalau tidak bisa berakar dengan kuat, tidak menghasilkan buah yang baik. Kena angin pencobaan sedikit, kena angin masalah, saudara akan apa? Lembung goyang. Kalau pas angin keras, saya perhatikan kerasok di belakang rumah saya dan di depan yang tingginya sekali. Lebih tinggi dari rumah saya, yang 3 lantai itu. Dia goyang-goyang, saya lihat dari atas ya. Kalau ini ambruk, kalau ambruk ke sini kena rumah saya. Ambruk ke sebelah rumah tetangga. Ambruk ke belakang jebol tembok saya. Tetapi dia bertahan saudara. Saudara lihat di jalan-jalan, bukannya banyak pohon yang gede-gede tumbang. Betul? Artinya apa? Pohonnya besar, belum tentu akarnya kuat. Kelihatannya sih rohani. Begitu ada masalah, rohana. Bahkan rohali. Kelihatannya
baca Alkitab, datang gereja, ngomongnya gede. Oh, saya sudah menghadapi orang-orang seperti itu, saudara. Tinggal tunggu waktu saja. Begitu waktu datang, waktu pencobaan, waktu masalah dan sebagainya, akan kelihatan kualitas saudara. Puji nama Tuhan. Pohon korma cukup sampai sekian. Sekarang kita baca bersama-sama dengan suara yang yakin. 2, 3. Orang benar seperti pohon aras. Jangan lupa ya, saudara ini hidupnya dilambangkan oleh 2 pohon. Yang pertama pohon apa? Jawab yang keras. Korma. Yang kedua pohon apa? Aras. Jangan sampai kuis keluar pohon kelapa, pohon apa ya. Seperti yang sudah lihat di gambar. Itu gambarnya pohon aras. Apa kesan pertama yang sudah dapatkan dari pohon aras? Coba rekan saya Pak Fendi. Kalau Pak Fendi lihat gambar ini, apa kesan pertama Pak Fendi tentang pohon aras? Betul. Nanti Pak Fendi pulang gereja makan dengan saya. Haleluya. Ya, puji nama. Loh, nanti saya kasih fotonya ya saudara, kalau saya bohong, minggu depan saya enggak khotbah, Kalau ada fotonya makan dengan saya, berarti saya benar ngomong di khotbah. Lihat saudara fotonya nanti. Nanti saya upload di status, segera lihat foto status saya. Ada enggak fotonya Pak Fendi ya? Nanti saya akan milih duduk persis di sebelah dia. Bahasa Inggrisnya ini cedar. Cedar dan pohon aras ini ternyata banyak ditulis dalam Alkitab. 51 kali. Nama Yohanes, John, tidak sampai 51 kali. Tapi pohon Sinai, pohon aras, itu 51 kali. Berarti cukup penting. Tadi sudah dijawab oleh rekan saya Pak Fendi, karena dia menjulang tinggi, maka kalau pohon korma menggambarkan kehidupan orang benar, nah pohon arasi menggambarkan kehidupan orang benar, lebih dalam lagi, yang bisa menjadi kesaksian. Kalau tidak bercahaya, tidak tinggi, itu tidak bisa dilihat. Kalau pendek, tidak kelihatan. Kenapa Saul dipilih jadi raja oleh orang Israel? Karena waktu mereka berdiri, ada satu yang kepalanya nongol. Satu kepala lebih tinggi daripada kepala yang lain. Misalnya kepala yang lain paling tinggi 2 meter. Dia bisa satu kepala lebih tinggi. Itu baru kelihatan. Hidup saudara juga harus bisa seperti itu. Haleluya. Haleluya. Di saat teman-teman di kantor kesusahan, karena masalah COVID kemarin, dan mungkin berdampak sampai sekarang, saudara bisa menjadi jujukan untuk orang yang kepingin pinjam uang misalnya. Saya akui dalam situasi yang sulit mungkin ada pinjam-meminjam, ya it's okay. Tapi sekali lagi ingat, jangan saudara pinjam dengan pinjol. Mungkin kepegadaian tidak ada yang bisa digadaikan kecuali dirinya sendiri. Ya saudara ke teman. Kalau pinjam uang sama dia meskipun sama-sama masalah COVID, posisinya sama. Bukan berarti karena saudara ini manajer, saudara punya uang lebih banyak, tidak begitu. Dalam saudara bersosialisasi, nanti orang di Banjar saudara itu akan melihat. Satu keluarga ini baik. Tidak pernah ada unidentified flying object alias UFO alias piring terbang di rumahnya. Anyem-anyem. Kalau di tetangga sering terjadi UFO, piring terbang, gelas terbang, sendok terbang. Ya, saudara, kalau tidak mengerti putar lagi rekamannya. Kalau rumah saudara ada lagu-lagu rohani, damai,
Kalau orang dengar lagu rohani, pasti hatinya ada sukacita. Haleluya. Karena lagu rohani tidak menyesakkan hati saudara. Jangan dari rumah saudara dengar lagu teriakan. God bless. Apalah ya, Jamrut. Ya toh, nanti siang saya akan dengar tuh lagu Jamrut lagi sekali. Yang sini enggak tahu Jamrut ya. Itu lagu yang paling disukai oleh Sharon, ternyata mana Sharon? Sharon penggemar Jamrut ya katanya. Dengar teriakan, tengah malam dengar teriakan, jangan begitu. Baru minggu lalu saya keluar dari rumah, saya berteriak, stop! Kenapa? Pagi-pagi ada burung beo yang keras sekali bunyinya. Wow, 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 wow. Marahin siapa saya enggak tahu. Saya mau baca Alkitab, dengar orang baca Alkitab sambil teriak-teriak itu, keping saya teriak juga saudara. Makanya saya keluar saya bilang, stop! Kaget mungkin dia siapa itu, ya kan enggak tahu. Tapi rumah saudara ini orang bisa lihat, oh itu loh rumah nomor 3. Kesaksian yang baik. Bisa enggak saudara jadi gitu? Sekali lagi pelan-pelan colek kiri kananmu, bangunkan kalau dia tidur, kasih tahu. Bisa enggak kamu jadi kesaksian? Belum ditanya sudah bisa. Belum ditanya sudah bilang bisa. Apanya yang bisa? Tolong dibacakan 1 Raja-Raja ayat 1 Raja 5 ayat 6, 8, 9, 10. 1 Raja 5 ayat 6, 8, 9, 10. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku seberapa yang ku kehendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Haleluya. Ayat ini menceritakan waktu Salomo mau membangun bait suci, ya. Dan salah satu kayu yang dipakai di samping kayu sanobar adalah kayu apa saudara? Aras. Ya. Ternyata kayu aras itu ada di Gunung Libanon, di mana raja yang berkuasa daerah itu namanya siapa? Hiram. Salomo ngomong sama Hiram, coba lihat ayat yang ke-6. Perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari Gunung Libanon. Lihat yang bagian 6 akhir. Engkau tahu di antara kami orang Israel tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orangmu. Maksudnya nebang pohon apa? Aras. Dari ayat yang pendek ini ada banyak yang kita bisa ambil. Yang pertama, berarti kayu pohon aras ini apa saudara? Keras. Keras. Itu saudara enggak usah dijelaskan ya, ada pohon yang kelihatannya besar tapi waktu ditebang gampang. Tapi ada pohon yang kelihatannya kecil, ditebang sulitnya minta ampun.
Saya sudah punya banyak pengalaman seperti tebang-tebang pohon di rumah saya. Kelihatannya gede dipotong, ya cepat sekali. Ini kelihatannya kecil dipotong, harus diasah bolak-balik kapaknya. Saudara kalau jadi orang yang benar, maka saudara ini kayunya nih, diri saudara ini keras, bukan keras berotot seperti Hadi Copan, tetapi maksudnya kuat. Tidak gampang kena hasut, tidak gampang kena hoaks. Saya sedang memeriksa untuk firman Tuhan minggu berikutnya, ada ratusan ribu hoaks yang diblokir. Hanya dalam tahun 2021 saja, sekarang semakin banyak. Kemudian ayat 8, Hiram ngomong, oke, kayu aras dan kayu sanobar aku akan sediakan. Ya. Kemudian ayat 10, Hiram memberi kayu aras dan kayu sanobar seberapa yang dikehendaki. Maksudnya untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Kalau sudah mau melihat, ini adalah layout gambar bait suci yang dibangun oleh Salomo. Tabernakel yang kedua. Tabernakel yang pertama yang kita periksa nanti sore itu dibuat di padang gurun. Meskipun bahan-bahannya juga dahsyat. Tetapi yang dibuat oleh Salomo kalau sudah baca di Alkitab Perjanjian Lama itu luar biasa. Sehingga pada tahun 70 ketika tentara Roma menyerang, ya Panglima Titus dan anak buahnya itu kenyang emas. Karena di dalam bait suci Salomo, tembaga itu enggak ada artinya. Coba kalau sudah lihat di sini, nanti lihat di YouTube ya. Semua ini, lihat ini ukirannya, ukiran pohon korma. Nanti lihat di YouTube lebih jelas. Silakan bisa lihat di televisi di rumah. Pohon korma, semuanya dilapis dengan emas. Ini artinya apa, saudara? Melalui hidup saudara, sekali lagi, melalui kesaksian hidup saudara, nama Tuhan itu bisa dipermuliakan. Haleluya, menunjukkan kebesaran Tuhan lewat hidup saudara. Seperti yang tadi saya contohkan dulu. Masa COVID, satu kantor 10 orang misalnya. Kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, gaji dipotong, saya dengarkan kan ada beberapa yang work from home tetapi gajinya dipotong 50%. Ada yang cuma 25% di gajinya. Tetapi saudara bisa bertahan, saya mendengarkan kesaksian itu dengan telinga saya. Justru di masa sulit Tuhan bisa memelihara. Dia tidak menjadi kurus kering, tetapi di masa COVID malah tumbuh subur. Kemana? Ke kiri dan ke kanan. Ke atas sih tidak bisa saudara ya, sudah maksimalnya segitu. Ini menjadi kesaksian. Orang akan tanya, kamu nih kita nih masa sulit, masa COVID, kok bisa kamu seperti itu? Maka dia akan bersaksi, bukan bersaksinya begini, oh itu karena saya pintar mengatur keuangan. Tidak ada yang perlu dibanggakan tentang diri saudara. Itu karena Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan dalam hidup saya. Dia akan tanya, siapa Tuhanmu? Itu kesempatan yang baik untuk saudara bersaksi. Bukan pada saat masa COVID saudara 10 orang. Saudara ini orang yang ke-9 ke lainnya untuk pinjam-pinjam uang dan tidak bayar, pindah kerja. Bukan begitu. Haleluya. Jangan tersinggung kalau saya ngomong. Ini kan saya ngomong berdasarkan cita-cita yang saya dengar di gereja saya. Sebetulnya memalukan, tetapi ya harus diomongkan supaya apa? Supaya saudara ini sadar. Kamu loh yang saya maksudkan. Saya tidak sebut nama. Dan lain sebagainya. Sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan melalui kehidupan saudara. Saya yang sering ke rumah saya, intercessor ya, bertetangga, persis sebelah saya ini, kalau sebelah kiri itu kan rumah hantu itu, yang kanan ini rumah dokter,
saya dengan Pak Dokter ini bersahabat baik. Kenapa? Sering ngomong-ngomong, setiap pagi dia nyapu, ketemu saya, kita ngobrol, bakar sampah bareng-bareng, ya kadang bakar mayat juga. Tetapi saya dengan anak-anaknya, khususnya anak-anak lakinya 2, tahu sih dia panggil saya juga kalau ketemu om itu, tapi biasa-biasa saja. Tetapi semua itu berubah sejak ayahnya ini meninggal. Karena saya setiap hari, kadang pagi, kadang siang, kadang malam, kadang pagi dan malam datang ke sebelah. Untuk apa? Duduk aja di sana. Bukan untuk makan kuaci, makan kue, enggak. Untuk omong-omong. Ya, bukan datang sana dengan membawa plastik, saudara. Nanti pulangnya ada kue. Banyak kuenya, namanya dia orang terkenal. Sejak saat itu berubah. Yang tadinya baik, sekarang jadi sangat baik. Saya keluar dari rumah mau lewat, dia ada di mobil, dia buka kasanya. Oh mau kemana? Omong-omong. Saudara sudah menjadi kesaksian. Jangan gini, nek aku lewat rumah nomor 3 ini kok menyebalkan. Ada keributan, malam-malam ribut, pagi-pagi buta ribut, ada UFO, piring terbang, gelas terbang, pecah sini, pecah sana. Siapa sih orang itu? Namanya adalah Yohanes Immanuel misalnya. Ketahuan orang apa? Orang Kristen, dicari tahu. Anggota gereja apa? Gereja Kristen Jawa. Masa saya mau permalukan anggota saya sendiri. Tapi luar biasa, kalau lewat rumahnya nomor 8 itu, gangnya, saya lupa gangnya, pokoknya masuk dari Bebek Mercon, rumah nomor 8, itu selalu ada sukacita. Bahkan dia sering bagi-bagi yang bulat-bulat itu. Ya, saudara saja yang tahu. Pak Anggi tahu yang saya maksudkan? Soalnya yang lihat saya bingung ya, itu Pak Anggi yang saya maksudkan. Ya, kalau Pak Anggi tidak ngerti, apalagi yang lain begitu saudara. Semi mengerti itu yang dimaksudkan itu. Di Libanon, Yeskel 31 ayat 3. Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Haleluya. Ya. Libanon kan tadi pohon aras di Libanon. Coba lihat. Di situ jelas ada kata pohon aras di Libanon. Aku Tuhan menyamakan kehidupan orang benar dengan pohon aras di Libanon. Apa Tuhan menggambarkan saudara ini harusnya? Yaitu cabangnya elok, bagus, tidak ngawur. Ya ini kan cabangnya simetris, bagus. Kemudian daun yang rumpun sekali, daunnya ini rumpun lebat, tidak gersang. Aneh ya, pohon yang banyak di Pulau Bali, yang sering ditaruh di hotel supaya wangi itu pohon apa Marta namanya? Kamboja. Kamboja ini bisa mengeluarkan bunga tapi daunnya tidak ada. Lihat saudara, ya, daunnya tidak ada sama sekali. Ini pengetahuan, jadi kalau saudara nggak tahu, nanti ke rumah saya, belakang rumah saya itu ada pohon kamboja gede sekali. Daunnya tidak ada, bunganya banyak, ini tidak begitu. Kemudian tumbuhnya sangat tinggi. Kalau firman Tuhan bilang tinggi ya tinggi, puncaknya sampai ke langit. Apakah betul ada pohon yang puncaknya sampai ke langit? Bukan, ini kan tersirat saja. Maksudnya ini begini. Saudara makin tinggi sebagai pohon aras bisa menjadi kesaksian, itu ada penyebabnya. Penyebabnya adalah yang pertama tadi kita sudah bahas toh, sama pohon aras, pohon korma ini akarnya juga kuat, kayunya keras. Kemudian yang ketiga, karena saudara ini semakin, saya tulis dalam tanda petik, semakin dan semakin
Kalau Pak Presiden yang dulu mengatakan semangkin. Masih ingat presiden siapa itu ya? Kalau presiden yang akan datang mengatakan semangka. Semakin dekat dengan Tuhan. Hidup yang semakin dekat dengan Tuhan ini bukan berarti kerjanya saudara di rumah ini baca Alkitab terus sampai matanya jereng. Berdoa terus sampai lututnya bubul. Menyembah terus sampai jidatnya ini bubul. Bukan begitu. Justru dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara selalu punya kontak yang dekat dengan Tuhan. Mau tahu contohnya? Saudara bekerja. Ya, contoh yang simpel saja. Saudara senang dengar lagu rohani, tidak dengar lagunya Jamrut. Kalau saudara dengar lagu Jamrut itu kecuali yang nanti siang akan saya dengarkan itu lain. Kalau itu saya juga suka nanti. Ingat ya, saya hari Kamis ya. Nggak ngerti ya sudah akan lewat begitu saja, cepat ini. Ya. Kalau enggak dengar lagu rohani rasanya enggak enak. Itu namanya jiwaku haus akan Tuhan. Haleluya. Pagi kalau enggak baca Alkitab, rasanya seperti saudara tidak pakai baju. Bukan tidak makan. Karena kalau tidak sarapan, banyak yang enggak sarapan di tempat ini. Coba lihat kiri kanan saudara. Betul kan? Enggak sarapan kan? Langsung siang makan 1 bakul. Kalau enggak baca Alkitab, rasanya ada yang kurang. Kalau saudara tidak merasa seperti itu, you are a dead man. Saudara orang yang mati. Ya. Kalau saudara tidak pernah merasa lapar ini perut, itu orang yang mati. Setuju saudara? Halo? Saya sudah ngomong keras loh ya. Kalau saudara masih belum bisa dengar lagi, telinga saudara buntu. Jadi kalau saudara tidak haus akan firman Tuhan, rindu makan firman Tuhan setiap pagi, jiwamu ini mati. Perut saudara isi makanan, tapi jiwa dan rohmu tidak saudara isi makanan. Ada kesempatan yang baik ibu-ibu masak, bukannya dengerin TV, dengerin film India. Tetapi saudara ganti putar YouTube khotbahnya Pak John, luar biasa. Pasti masakan hari itu akan enak. Dan saudara dapat hadiah beras nantinya. Atau sampo atau apa. Ya, masakan saudara pasti enak, cuma sederhana. Tapi saudara cuma masak ikan teri, nanti suaminya akan makan ngerasa itu udang. Percaya saya, ya karena di balik teri itu ada udangnya saudara. Saudara kirim barang di tengah jalan, nyanyi memuji Tuhan. Makanya kalau dengar nyanyi itu jangan terus matanya ke sana terus. Kadang saudara menghayati lagunya supaya saudara hafal. Haleluya. Haleluya. Semakin dekat dengan Tuhan apa lagi? Rindu, kersel, belajar lagi firman Tuhan. Pak, saya sudah tua Pak. Saya repot kalau harus menghafal dan sebagainya. Saya makin tua, saya khotbah tidak pakai mimbar. Oh Pak John sudah biasa. Oh siapa bilang. Saya perlu menghafal juga. Supaya ingatan saya ini tidak membeli. Tidak ketemu ini, lalu saya bilang siapa ini ya. Ini kelihatannya orang India dari mana ini. Tapi begitu saya lihat, oh si ganteng ini ya. Jangan lupa nanti siang. Oh nanti malam sih ya, jangan lupa istrinya, jangan lupa. Minggu, kalau enggak ke gereja rasanya kurang. Meskipun pusing datang ke gereja, pulang saudara akan sembuh. Haleluya. Karena apa? Dengar firman Tuhan, pulang makan bakso, cabai banyak, langsung sembuh saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu.
sejak pagi ku terbang sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati lagi, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari kita angkat kedua tangan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidup Kau setia. Nafasku mulia, ku nyanyi kebaikan. Dari hati saudara nyanyikan sepanjang hidupku. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bahasa Inggrisnya, all my life You have been faithful, all my life You have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness. Serukan, all my life You have been faithful. Keluarkan suaramu. Every breath that I am in, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Sembah Tuhan. Ayo bawa rohmu kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang indah ini. Oh, I will sing the goodness of God. I will sing the goodness of God because You are so good to me. Ya rata bala-bala kere-kere bele-ala, lore-kete merele ala waralala.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin membuka hati kami Tuhan. Biar hati kami terbuka luas untuk Kau tanamkan benih-benih firman-Mu Tuhan. Biar mengakar kuat di dalam hidup kami Tuhan. Mengubah hati kami Tuhan. Kau tahu isi hati kami Tuhan. Biarlah kami selalu rindu akan kemuliaan-Mu Tuhan. Rindu akan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami akan tumbuh menjadi orang yang benar Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hingga kami tumbuh menjadi kuat, berakar dengan kuat dalam Tuhan. Bentuk kami Tuhan, jadikan kami menjadi saksi-saksi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam lingkungan kami. Biar orang tahu bahwa Engkau-lah Tuhan yang benar, bahwa Engkau-lah Allah yang benar. Sehingga banyak orang yang akan mengetahui Engkau melalui kesaksian hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bentuk kami semua seluruh jemaat-Mu. Jangan ada satupun yang tertinggal Tuhan. Biarlah kami berakar bersama, bergandengan tangan di dalam Engkau Tuhan. Bertumbuh untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kau berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi lebih dalam lagi Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hingga firman-firman akan menjadi rema dalam hidup kami, menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berkati keluarganya, berkati kehidupannya, kesehatannya. Semua ini kami mengalaskan ke dalam tangan-Mu. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap sudah terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan. Terima kasih untuk setiap pelayan kemah suci hari ini. Tuhan tambahkan anugerah dalam hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus. Tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya Engkau mendapatkan janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan-Mu. Dan percayalah janjinya ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Berkat